teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Dan selamat datang juga di Psoriasis Talk number 68. Selamat datang lagi di Psoriasis Talk dan selamat Hari Psoriasis Sedunia. Untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, di Singapura, di mana aja yang selalu setia nontonin channel aku, selamat Hari Psoriasis, Happy World Psoriasis Day. Jadi selamat Hari Psoriasis Sedunia. Jadi pada hari ini kita semua nih bersama-sama merayakan harinya psoriasis. Untuk semua penyintas, semua pejuang psoriasis, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang udah selalu semangat, sudah selalu terus mau berusaha untuk selalu sabar menjalani sakit psoriasis yang kita miliki. Nah, hari ini adalah episode spesial karena aku akan membuat Dear Psoriasis. Jadi sebenarnya ini tuh udah terjadi atau aku udah sering buat. Aku udah buat maksudnya di tahun lalu Dear Psoriasis, tapi tahun lalu tuh lebih kepada sharing pejuang psoriasis tentang perjalanan psoriasis mereka. Nah, tahun ini temanya adalah dukungan dari kamu untuk kami penyintas psoriasis. Nah, jadi aku udah bikin nih di Instagram story kemarin sebenarnya apa sih hal-hal yang penyintas psoriasis inginkan, dukungan seperti apa yang dibutuhkan oleh penyintas psoriasis. Jadi mungkin untuk para orang tua di sini atau para pasangan yang punya pacar atau yang punya suami istri terkena sakit psoriasis, orang tua yang mempunyai anak sakit psoriasis, mungkin anaknya juga yang mempunyai orang tua sakit psoriasis, bisa banget nonton video ini supaya lebih tahu lagi tentang dukungan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh penyintas psoriasis. Jadi daripada kita berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Aku udah bikinnya list jawaban-jawaban dari teman-teman kemarin di Instagram. Aku bakal random aja ya bacanya, atau aku bakal lebih natural aja, jadi aku nggak mau terlalu ngebaca skrip, jadi supaya lebih natural aja, heart to heart sama teman-teman yang nonton video aku kali ini. Jadi dari sekian banyak nih dukungan atau tindakan yang diharapkan oleh teman-teman psoriasis itu, menurut aku bisa relate sama semuanya. Karena terkadang apa yang kita rasakan itu kan sulit untuk diungkapkan, sulit untuk dikatakan gimana rasa sakitnya, gimana rasa nggak enaknya, gimana rasa nggak nyamannya, itu kan sulit untuk kita utarakan nih sama orang lain, mungkin sama pasangan, sama orang tua, sama siapapun, teman, itu pasti sulit sekali. Nah, jadi dukungan seperti apa yang dibutuhkan? Aku bakal sebutin beberapa sambil menjelaskan juga ya. Jadi sebenarnya dukungan yang paling penting dan utama itu adalah jangan bertanya atau jangan menyinggung tentang kenapa sih kok kamu kumatnya terlalu lama, kenapa sih kamu kok nggak sembuh-sembuh gitu. Karena terkadang misalnya orang tua gitu ya, punya anak yang punya sakit psoriasis, kadang suka merekanya sendiri juga udah terlalu sakit karena melihat anaknya sakit, tapi mungkin ucapan mereka yang dirasa biasa aja, ketika kita sebagai penyintas mendengarnya tuh ngerasa kenapa sih kok lu gak sabaran banget untuk gue sembuh, sedangkan gue aja tuh lagi berjuang gimana caranya untuk bisa ke masa remisi, karena udah bingung semua jenis pengobatan, jenis herbal, jenis cara apapun, healing, apalah itu udah dilakukan, tapi memang belum menemukan titik untuk kembali lagi ke masa sembuh atau masa remisi. Jadi sebenarnya dukungan yang paling pertama nih yang bisa diberikan sama orang sekitar yang aku rasa adalah jangan terlalu nge-push penyintas ini, kapan lu sembuh, kenapa kok lu gak sembuh-sembuh, kenapa kok tubuh lu begitu terus gitu. Mungkin niatnya baik tapi diterimanya sama kami itu kurang berkenan, karena kami ngerasa kita juga udah terlalu lama battle dengan ini. Ada yang sakit bertahun-tahun gak pernah remisi, ada yang panjang banget juga gak pernah remisi, ada juga yang sebentar langsung remisi pun juga ada. Jadi gitu, jadi maksudnya jangan memburu-buru kita kapan kita harus sembuh, karena itu sebenarnya akan semakin memperlama kita sembuhnya, karena kita akan menjadi stres, karena kita akan merasa kepikiran kok gue bener-bener juga kok gue gak sembuh-sembuh gitu sih. Selanjutnya itu ada ketika lagi sakit, jangan anggap lebay atau remeh rasa yang dirasakan oleh penyintas psoriasis. Karena terkadang menurut aku pribadi, pengalaman, rasa sakit
yang dirasakan dalam berbagai tipe psoriasis tuh perasaannya berbeda. Contoh, yang rasa sakit bernanah dengan rasa sakit yang sekarang nih erythrodermic itu berbeda. Ketika bernanah bener-bener itu sulit bergerak karena ada nanahnya, tapi tetap bisa berjalan karena berusaha untuk mengimbangi lah. Tapi ketika erythrodermic ini karena terlalu kering-keringnya minta ampun, kering banget, akhirnya rasa sakit yang ditimbulkan pun juga jauh lebih menderita dibandingkan yang itu. Walaupun yang psoriasis pustula menurut aku juga menderita, tapi yang ini menderita juga, tapi dalam beda sisi menderitanya. Jadi ketika orang dengan psoriasis tuh mungkin misalnya bilang, aduh aku sakit banget, aduh aku rasanya nggak nyaman, aduh aku kering banget badannya, aduh nanahnya sakit banget, mandi susah, apa susah. Menurut aku sih jangan dianggap itu sebagai sebuah berlebihan, reaksi berlebihan atau lebay, karena bisa jadi nih penyintas psoriasisnya itu tuh itulah cara terbaik untuk dia ngerilis perasaan. Karena kan ada orang yang bisa gampang banget tuh ngeluarin perasaannya, tapi ada juga orang yang sulit untuk mengeluarkan emosi yang dia rasakan. Jadi mungkin dengan cara dia mengeluh atau dengan cara dia berkata, oh iya aku nih sakit banget, sakit banget badan aku kering, itu mungkin salah satu cara juga untuk dia lebih bisa merilis lagi, karena dia mencoba mengeluarkan yang ada di dalam hatinya. Karena kan ketika kita lagi koma psoriasis, kita tuh kadang suka nggak bisa membaca isi hati kita, bener-bener moodnya tuh nyampur, kadang nangis, kadang ketawa, kadang down, kadang nggak mau ngapa-ngapain, kadang moodnya datar, jadi sulit untuk ditebak. Jadi menurut aku ketika penyintas nih lagi meluapkan perasaannya, coba didengarkan aja sih, jangan akhirnya memberikan reaksi-reaksi yang dimana itu bisa memberikan rasa stres. Karena sebenarnya ketika kita misalnya bilang ya, contoh, aduh badan aku kering nih, sakit banget, terus orang lain responnya adalah, terus mesti gimana, gue mesti ngapain, gue mesti bantu apa lagi, gue mesti gimana gitu, kayak lu gak usah lebay gitu, itu kan biasa aja. Nah itu kita sebagai penyintas merasanya adalah, ya udah deh gue nggak mau ngomong lagi, yang dimana itu bahaya karena kita akhirnya menyimpan ya udah, karena gue takut nih kalau gue ngomong gue akan menyakiti orang lain. Karena sebenarnya ketika kita sakit mungkin orang lain akan jauh lebih sakit, karena kan dia melihat kita sakit tapi dia tidak bisa merasakan itu, dan itu benar. Tapi salahnya adalah ketika kita berpikir seperti itu akan terpendam di dalam diri kita. Jadi harusnya emosi yang bisa terkeluarkan tidak kita keluarkan, kita pendam, yang dimana itu hanya akan memperlama lagi nih proses masa remisi. Jadi saran aku sih, kalau misalnya penyintas lagi misalnya bukan komplain ya, lebih kepada berkeluh kesah lah, itu coba didengarkan. Mungkin terkesan lelah banget gue mesti dengerin lu terus, mesti harus selalu mengerti. Cuman itu sebenarnya salah satu cara yang ampuh juga untuk bisa mempercepat masuk ke masa remisi. Karena sebenarnya ketika kita udah masuk ke masa remisi, yang senang bukan cuma kita aja sebagai penyintas, tapi orang sekitar pun jauh lebih senang lagi, karena finally thanks to God, kayak gue nggak harus ngelihat lu suffer, gue nggak harus ngerasa sedih karena gue nggak tahu mesti berbuat apa. Jadi gitu sih, jadi lebih bisa mengerti dan juga tidak menganggap remeh rasa sakit yang penyintas rasakan. Selanjutnya itu ada ingin terlihat normal. Jadi jangan komen tentang perubahan fisik, perubahan kulit, perubahan apa itu tolong jangan dikomentarin. Karena seperti yang teman-teman tahu, atau mungkin di sini yang belum tahu, sebagai seorang penyintas psoriasis, jenis pengobatannya kan cukup banyak dan beragam. Ketika pengobatan yang medis atau yang pergi ke dokter seperti itu, kebanyakan dokter akan menyarankan untuk mempergunakan obat steroid, either salep ataupun obat minum atau suntik, itu pun juga ada. Dan itu tidak bisa dipakai terlalu lama ya, catatan tidak bisa dipakai terlalu lama obat steroidnya. Jadi memang harus dalam anjuran dokter dan tidak boleh terlalu lama karena bisa menyebabkan ketergantungan. Nah, efeknya apa Audi dari kita mengkonsumsi steroid ini? Efeknya adalah yang aku rasakan waktu dulu itu, muka aku jadi moon face, badan aku jadi gendut banget, berkembang banget. Jadi bener-bener tuh fluktuasi kenaikan berat badan dan juga penampilan itu 360 derajat bisa aku bilang. Karena
ketika aku mengkonsumsi obat steroid itu secara terus-menerus, adanya perubahan-perubahan hormonal dan juga perubahan-perubahan dari fisik dan juga dalam organ gitu-gitu pasti ada. Dan di sini pesan dari penyintas psoriasis tuh jangan melihat kita karena kita tiba-tiba berubah, karena kita tiba-tiba kulitnya memerah, karena kita tiba-tiba misalnya kayak aku nih merah-merah, ininya hitam kan. Sebenarnya itu tuh dari bagian dari journey psoriasis ini, karena kita sendiri penyintas juga kadang bingung, oh kali ini dia mengelupas ya, oh kali ini dia jadi begini ya, kali ini dia jadi menghitam, oh kali ini dia jadi kelupasannya tuh kasar banget ya, terus oh kali ini berat badannya naik drastis. Jadi lebih bisa melihat perubahan yang terjadi itu sebagai hal yang normal, karena kita itu sedang dalam masa penyembuhan, kita itu sedang dalam masa sakit psoriasis yang dimana menuju ke masa remisi. Banyak obat-obatan juga yang sedang dikonsumsi yang mungkin teman-teman sendiri pun atau keluarga atau siapapun itu tidak paham. Mungkin kalau keluarga tahu, tapi kalau teman-teman kan pasti lebih nggak tahu ya, kayak obat apa yang kita makan, terus gimana kondisi kita, kenapa kita bisa sampai terlihat seperti ini, itu kan kadang suka tidak paham. Nah, di sini aku mau kasih paham nih. Jadi memang hal itu adalah hal yang wajar dan biasa terjadi. Jadi kalau tiba-tiba mungkin teman kalian, sahabat kalian, pacar kalian, siapa kalian tiba-tiba tuh membengkak, nanti besok-besok lagi mengurus kayak gitu, itu hal yang wajar dan hal yang normal. Satu yang mungkin kalian bisa lihat adalah Selena Gomez, itu artis favorit aku banget. Dia itu memang terkena lupus kan, atau autoimun juga, tapi memang menyerangnya lebih kepada dalam dan juga luar. Jadi ketika lagi kumat tuh bisa juga merusak bagian dalam, tapi juga bisa berpengaruh kepada kulitnya yang di luar, itu juga bisa ada. 2 tahun lalu 2020 pas si Selena Gomez ini tuh lagi ngerilis lagu Ice Cream sama Blackpink, dia bener-bener kurus banget sampai semua orang di komen Instagram dia, di komen YouTube Blackpink tuh tanya, Selena sakit, Selena kenapa kok kurus banget gitu-gitu. Sekarang ketika dia tampil lagi ke muka umum, dia kelihatan lebih cabi, kelihatan lebih gendutan daripada sebelumnya. Dan dia ditanyain lagi, kenapa kok lu gendutan, kenapa kok lu kok udah nggak kayak dulu lagi. Dan itu banyak accuse yang dimana dibilang, oh jangan-jangan dia narkoba, akhirnya dia mengurus nanti menggendut, padahal mereka nggak tahu nih Selena tuh punya autoimunnya di mana. Obat-obatannya itu memang sangat-sangat berpengaruh kepada fluktuasi perkembangan tubuh kita gitu. Jadi memang harus lebih berhati-hati lagi sih, apalagi kalau teman-teman jauh, misalnya teman-teman kita kan sekarang udah lebih dewasa, yang misalnya reunian ketemu teman SD, ketemu teman SMP, terus misalnya ngelihat ada satu teman kita yang tiba-tiba tuh dulunya gendut banget, tiba-tiba kurus banget, atau ya mungkin dulu kurus banget, tiba-tiba gendut banget, tuh jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyinggung hati, karena ya itu nggak baik sih guys. Maksudnya kenapa lu mesti nanyain aku berat badan, bisa aja nanya yang lain nggak sih, kayak ya udah ngapain tentang berat badan. Jadi lebih berhati-hati aja, karena kalian kan nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi gitu, kayak apa sih yang kita konsumsi sampai kita bisa mengembang dan mengempis gitu. Jadi lebih bisa melihat kita tuh sebagai normal dan tidak banyak komentar yang terlalu menyakitkan gitu. Nah, selanjutnya nih ada pesan dari penyintas untuk selalu mengingatkan untuk jaga pikiran, jaga makan, dan juga jangan stres. Ini sebenarnya klasik aja sih menurut aku. Untuk orang tua yang mempunyai anak dengan psoriasis, aku yakin banget pasti akan selalu mewanti-wanti, akan selalu menasehati, mengingatkan kepada anaknya supaya ayo jangan lupa kamu punya sakit, ayo lebih bisa lagi berhati-hati nih sama sakit kamu, ayo jangan terlalu kecapean, jangan terlalu berbeban berat dalam pikiran, itu kan akan bahaya untuk psoriasis. Jadi menurut aku kalau untuk orang tua yang punya dengan psoriasis itu lumrah, karena mereka orang tua kita kan, pasti banget mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi mungkin untuk pasangan, untuk teman, pacar, itu kan kita, apalagi untuk pacar ya, itu kita belum sah menjadi satu, masih pacaran, masih individual satu-satu, belum menjadi satu kan. Jadi mungkin terkadang ada hal-hal dimana lupa nih, oh iya pasangan gue tuh sebenarnya sakit, oh iya pasangan gue tuh sebenarnya tuh butuh loh dukungan secara moral seperti itu, seperti diingatkan, terus juga lebih dimengerti, itu sebenarnya dibutuhkan juga sama pasangan kita. Jadi sebenarnya itu sih untuk lebih bisa lagi mengingatkan aja, lebih care gitu kan. Misalnya kalau pacarnya tuh atau pasangan kalian
lagi kerja yang terlalu berlebihan, atau lagi kurang makan, lagi lupa makan, lagi stres apa, itu lebih bisa kalian ingetin kayak sayang, baby kamu jangan lupa gitu, maksudnya jangan lupa makan, jangan lupa minum obat. Ini ya udah guys, being cute aja with your partner itu udah salah satu hal juga yang bisa membuat mood lebih baik, lebih bahagia aja. Nanti kan akan cepet juga tuh masuk masa remisi kalau kita juga bisa lebih bahagia lagi. Dan yang terakhir itu adalah tidak menjauhi dan selalu memberikan semangat. Jadi setelah aku rangkum nih, ini adalah part terakhir yang menurut aku juga penting banget. Jadi jangan pernah menjauhi kita para penyintas psoriasis, karena yang pertama kita tuh tidak menular. Jadi dengan kalian berteman, dengan kalian pegangan tangan sama kita, dengan kalian makan bareng sama kita, ngobrol sama kita, misalnya rangkul-rangkulan sama kita, itu tidak akan membuat kalian menjadi sakit yang sama seperti kita, kecuali kalian sendiri pun juga udah punya nih misalnya keluarga, terus misalnya kalian punya ritme hidup yang buruk, itu bisa berpengaruh, tapi bukan dari kita para penyintas, tapi lebih kepada diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah menjauhi kita para penyintas, karena itu buruk aja gak sih guys, maksudnya kayak kita nggak menular kok, kita nggak memberikan efek buruk apapun kok ke diri kalian. Kenapa kita mesti dijauhin hanya karena penampilan kita yang mungkin terlihat menjijikan, jorok, karena kita terlihat merah-merah, kering-kering, padahal sebenarnya itu hanya luarnya kita aja gitu, dalamnya sih kita tetap orang yang sama. Jadi jangan pernah menjauhi orang dengan psoriasis. Terus untuk kasih semangat bisa dalam berbagai hal, bisa dalam banyak-banyak cara juga. Misalnya teman-teman bisa tiba-tiba ngirimin buah-buahan, misalnya tiba-tiba teman-teman bisa kirimin vitamin apa, makanan kesukaan yang sehat apa untuk penyintas. Jadi cara kasih semangat kadang tuh ketika diungkapkan dengan kata-kata aja mungkin cukup, tapi untuk beberapa orang mungkin ya elah gitu doang gitu loh. Jadi mungkin bisa juga nih ketika teman-teman udah beberapa kali memberikan semangat dengan berupa kata-kata, untuk selanjutnya support semangat yang bisa teman-teman berikan itu dengan cara memberikan sesuatu, memberikan dukungan yang lebih seru lagi, kayak misalnya yuk kita pergi jalan-jalan bareng daripada lu di rumah aja bergumul dengan psoriasis. Itu kenapa kita nggak keluar aja ke taman? Kan ada tuh di Alam Sutera, di Gading Serpong ada tempat baru, atau di Jakarta Selatan ada tempat baru, atau di mana di daerah teman-teman yang ada tempat baru, fun dan juga aman. Tapi jangan lupa ya, protokol kesehatan harus penting. Itu bawa aja teman kalian kayak keluar, have fun, ngobrol, terus bisa juga kayak nonton bareng, nobar, pakai Netflix, pakai HBO, pakai Disney, apapun. Jadi berusaha untuk memberikan semangat dan juga dukungan dalam banyak-banyak cara. Jadi jangan cuman hanya kata-kata, karena terkadang kitanya sendiri juga udah nggak akan mendengarkan lagi kata-kata, karena udah terlalu banyak kata-kata yang kita dengarkan, akhirnya kita udah sampai nggak mau lagi mendengar. Jadi lebih kepada action sih, itu yang terpenting gitu. Jadi itu guys, rangkuman dari dukungan seperti apa yang dibutuhkan sebenarnya untuk penyintas psoriasis. Jadi untuk semua teman-teman yang mendengarkan atau menonton video kali ini, semoga tips triknya ini bisa dipergunakan, bisa juga direalisasikan kepada orang-orang tersayang kalian yang mungkin juga sekarang sedang menderita atau sedang berjuang dengan psoriasis. Jangan pernah tinggalin mereka, selalu ingetin mereka bahwa satu hal, mama aku selalu berpesan, kamu tahu sakit kamu ini tidak bisa disembuhkan, tapi tidak ada kata yang mustahil untuk Tuhan. Jadi selalu berpegang dan selalu percaya bahwa apapun itu bisa terjadi. Siapa tahu one day kita bisa sembuh dengan berkat Tuhan. Jadi selalu berpegang teguh pada hal tersebut. Kamu tetap aja melakukan hal yang menurut kamu baik. Kamu tetap aja melakukan pengobatan, berdamai dengan diri kamu, berbahagia. Itu harus selalu dilakukan. Jadi jangan kita hanya berpegang teguh kepada keyakinan oke, pasti sembuh, tapi kita sendiri juga tidak melakukan hal apapun untuk menjadikan itu hal yang bisa terjadi di masa depan. Jadi kita sendiri juga harus membantu gimana untuk bisa sampai kita sembuh tuh gimana caranya. Nah, nanti Tuhan juga pasti akan bekerja ketika Ia melihat kita pun bersungguh-sungguh dan juga bersemangat
untuk memasuki masa kesembuhan kita pada suatu hari nanti gitu guys. Jadi sekali lagi selamat hari psoriasis sedunia untuk semua sahabat psoriasis aku di seluruh dunia, yang dimanapun kalian berada yang nonton video ini. Aku senang banget bisa menjadi bagian dari sahabat psoriasis, bisa menjadi bagian dari psoriasis squad, karena hal ini membuat aku bangga gitu, karena keren banget aku bisa berkumpul di tengah-tengah orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang tangguh yang bisa nih membattle, bisa nih berjuang melawan sakit psoriasis ini. Begitu guys, jadi thank you so much for watching Psoriasis Talk episode kali ini. Semoga semua tips trik aku bisa bermanfaat. Semoga kita semua selalu sehat, semoga kita semua selalu bahagia, dan kita ketemu lagi di mana? Di episode yang selanjutnya. Bye bye.